Apa itu intent? Intent di sini merupakan suatu abstract description dari sebuah tindakan yang akan dilakukan. Abstract description ini bahasa kerennya, sederhananya itu kata lain dari kesimpulan. Jadi intent ini kita dapat dari kesimpulan, artinya sebuah tindakan yang akan dilakukan. Oke, bahasa ini diambil dari bahasa Inggris intention, ya, niat atau tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk penggunaan intent itu sendiri, intent ini bisa digunakan terhadap activity, bisa digunakan dengan metode start activity untuk memanggil layar atau activity tertentu. Contohnya ada button untuk berpindah layar ataupun activity. Kedua, penggunaannya untuk broadcast. Jadi di Android ini ada yang namanya object broadcast. Dengan bantuan intent kita bisa mengirim broadcast tersebut ke aplikasi yang diinginkan sesuai dengan event tertentu. Contohnya ada event terkait mode pesawat di HP atau di Android kalian atau airplane mode. Nah, jadi jika mode tersebut dirubah dari on ke off atau sebaliknya, ini akan mengirimkan informasi ke apps atau aplikasi yang subscribe atau menunggu informasi dari event tersebut. Kemudian untuk penggunaan intent ada di background service. Intinya proses yang dapat berjalan tanpa mengganggu proses utama. Contohnya saat melakukan komunikasi dengan server ataupun menjalankan proses berulang seperti task scheduler. Oke. Untuk jenis intent ini ada dua. Yang pertama yaitu explicit intent. Sederhananya explicit intent ini untuk berkomunikasi dengan komponen yang ada pada aplikasi itu sendiri. Contohnya berpindah activity. Ya, misalnya kita dari activity 1 pindahnya ke activity 2. Entah itu dengan bantuan button ataupun yang lainnya. Oke, jenis kedua ada implicit intent. Implicit intent ini apa? Ini adalah intent yang digunakan untuk berkomunikasi dengan fungsi yang ada di luar aplikasi itu sendiri. Contohnya membuka dial number, galeri, ataupun web browser. Oke. Nah, di sini kita akan coba membuat contoh terkait explicit intent ya. Yang pertama kita akan coba tanpa menggunakan data atau mengirimkan data dari activity 1 ke activity 2. Oke. Nah, di sini kita butuh dua activity ya, karena kita akan coba berpindah dari activity 1 ke activity lainnya menggunakan intent. Ya, kalian bisa lihat di sisi kiri activity 1 memiliki button yang logiknya menggunakan intent untuk berpindah ke activity 2 ya. Activity 2-nya isinya hanya text view biasa yang menandakan dia activity kedua atau second activity. Oke. Kalian bisa buat project baru ya di Android-nya. Kita coba langsung. Kita cari Android Studio. Di sini kita bisa buat project baru. Ya. Namanya itu ada empty activity. Untuk activity-nya bisa next. Namanya mungkin bisa coba intent app ya. Lalu kalian ikuti dengannya masing-masing. Untuk language-nya pilih Kotlin dan location save-nya juga diperhatikan. Kita bisa langsung finish. Ini bisa ditunggu saja
di bawah kanan ini ada indikatornya. Kita bisa minimize dulu sambil menunggu. Kita buka Nox kita atau emulator kita. Kalau kalian punya emulator di Android Studio-nya ya langsung saja. Untuk yang menggunakan Nox juga bisa langsung. Oke. Android Studio saya sudah belum ya, masih Gradle ya. Jadi kita tunggu saja sebentar. Di sini sudah selesai Gradle singing di laptop saya. Kita coba ke bagian desain di activity main. Seperti biasa, di sini saya akan membuat split. Saya akan merubah layout ya. Ini nggak wajib karena saya akan menggunakan linear layout saja. Jadi ini saya hapus. Oke, linear layout. Oke, nah text view-nya juga saya hapus. Untuk orientation-nya saya menggunakan vertikal. Lalu padding-nya saya menggunakan 16 dp. Balik ke desain, saya butuh anggap saja button ya. Oke, ID-nya saya ganti btn pindah misalnya. Ini refactor aja. Kemudian teksnya kita kasih tulisan pindah activity. Oke. Nah, sekarang kita coba buat activity baru. Bisa langsung cari di Explorer-nya, package kita, klik kanan, lalu new, kemudian activity, pilih empty activity. Nah, activity name-nya kita bisa buat activity baru misalnya. Oke, language-nya pilih Kotlin, finish. Nah, di sini kita udah punya activity baru dan harusnya dia akan mengenerate layout juga. Oke. Di activity baru ini kita akan coba desain lagi sedikit. Seperti biasa, saya akan hapus dulu layoutnya. Kemudian paddingnya saya ganti jadi 16 dp. Untuk orientationnya saya ganti menjadi vertikal. Nah, balik ke tab desain, saya hanya akan menampilkan teksnya saja. Kita tampilkan activity baru. Oke, tampilannya. Mungkin saya akan besarkan sedikit text size-nya. Misalnya di sini 60 ya. Oke, untuk gravity saya pilih center. Jadi apply. Nah, kita udah punya activity baru dengan text view sebagai isinya. Kemudian kita balik ke main activity kita. Ingat, button pertama kita ada dengan ID button pindah. Kita masuk ke main activity kita, activity awal. Seperti biasa kita akan menginisialisasi button kita dan kita akan taruh di suatu variabel. Di Kotlin untuk membuat variabel bisa langsung dengan file. Kita buat namanya misalnya btn pindah sama dengan menggunakan metode find view by id, di tab saja kalau muncul autocomplete-nya. Kemudian jenisnya ada button. Oke, di tab lagi aja.
Ingat kalau di tab dia akan langsung import otomatis ya. Jadi kalau nggak di tab kemungkinan akan merah dan harus diimport. Contohnya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, dia akan merah. Bisa Alt Enter agar dia mengimport otomatis. Oke, kemudian kita gunakan r.id, tadi ID-nya btn pindah. Oke, kita sudah inisialisasi. Nah, setelah punya buttonnya, kita bisa panggil button tersebut, kemudian kita buat set on click listener-nya. Di sini kita juga buat variabel baru untuk menampung intent kita, ya. Jadi kita buat variabel baru namanya intent kita sama dengan menggunakan intent, ya. Ingat di tab saja, buka kurung dan tutup kurung biar nggak lupa. Argumen pertama itu bisa ketikkan this, ya. Maksudnya itu merujuk ke activity yang ada sekarang. Jadi ketik koma, kemudian nama activity tujuan, ya. Ingat di tab saja. Setelah nama activity-nya bisa gunakan _2 lalu class.java. Ingat di tab selanjutnya untuk memanggil intent yang baru tersebut atau menggunakan intent tersebut, kita bisa menggunakan metode start activity. Start activity ini menerima argumen intent yang telah kita buat. Oke. Sini sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan di Nox kita ya. Oke, nah di sini Nox saya belum muncul, berarti saya bisa ke CMD. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi bisa cek kembali di bagian on emulator. Oke. Connect 7001 2001. Oke, kalau udah connected, kita bisa cari di sini. Nah, ini sudah ada, langsung saja kita running. Mungkin butuh waktu sebentar. Oke, jika telah selesai akan muncul di sini ya keterangan. Kita buka Nox kita. Ini Nox saya sedikit bermasalah, langsung aja masalah. Nah, di sini ada button kita coba ya. Pindah activity. Nah, udah berhasil, kita back kembali, kita coba lagi. Kita udah berhasil pindah layar atau pindah activity ke activity baru. Sekarang coba kita lihat di kiri atas ini, biasanya ada tombol panah kembali ya. Nah, caranya kalian bisa lihat slide kembali ya. Untuk upward arrow atau panah back ini kembali ya, kalian bisa tambahkan di Android Manifest di bagian XML-nya ya, di bagian activity yang ingin ditambahkan panah itu bisa menggunakan properties parent. Oke, kita ke manifest, kemudian Android manifest.xml, kita double klik. Nah, nama activity kita tadi activity baru. Oke, bisa kalian ketikkan di sini parent activity name menjadi main activity ya. Jadi activity baru kita ini merupakan child atau anak dari main activity kita. Bisa kita stop, lalu kita coba kembali jalankan. Oke, jadi di slide itu sudah saya rapikan. Bisa dilihat kembali beberapa step-stepnya, diulangi ataupun di video ini.
Oke, launch success, kita pindah kembali, pindah activity. Nah, di sini sudah ada panah kembalinya ya. Oke, kita sudah berhasil menggunakan atau menjalankan intent untuk berpindah activity dan menambahkan upward arrow ke child activity-nya agar bisa kembali ke parent activity-nya. Oke,